Selamat datang di channel Kurata Kawatashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTAK, nanti akan muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-968 ini saya akan membahas tanya jawab seputar gaji YouTube. Jadi ada 16 pertanyaan dan 16 jawaban. Nah, pertanyaan yang pertama, langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat uang dari YouTube? Nah, ini gambaran singkatnya saja ya. Langkah pertama itu teman-teman membuat akun atau channel ya. Setelah membuat akun atau channel, kemudian kejar syarat monetisasi, karena syarat monetisasi itu mungkin berubah-ubah, dulu itu pernah berubah gitu. Dicek lagi syarat monetisasinya apa, kemudian mendaftar monetisasi. Saya sarankan itu kejar dulu mendekati syarat monetisasi baru mendaftar. Saya sarankan seperti itu. Soalnya takutnya malah melanggar aturan, itu nanti malah gimana. Ya, kemudian yang keempat, monetisasi channel dan video. Jadi kalau monetisasi sudah diterima, itu saya pernah 2 kali, itu kondisinya itu beda ya. Yang pertama dulu ketika monetisasi channel saya sudah berhasil, ternyata video-videonya itu belum dimonetisasi. Jadi harus dimonetisasi manual. Nah, tetapi saat saya monetisasi yang kedua, itu ternyata begitu saya monetisasi, otomatis semua videonya termonetisasi. Jadi teman-teman cek, itu monetisasinya hanya channelnya saja, apa videonya juga sudah dimonetisasi. Nah, kemudian yang kelima, kejar $10 atau 130.000. Nah, ini merupakan syarat. Nah, untuk yang keenam ya, ini merupakan syarat untuk pengajuan PIN dan juga untuk nomor rekening, verifikasi nomor rekening. Nah, PIN ini gunanya nanti untuk verifikasi alamat, kemudian nomor rekeningnya itu juga harus diverifikasi. Kemudian yang ke-8, isi informasi pajak. Nah, isi informasi pajak itu belum tentu yang ke-8 ya. Ini bahkan sebelum berhasil monetisasi pun, baru setelah mendaftar monetisasi, isi informasi pajak pun sudah bisa. Nah, isi informasi pajak itu urutannya bebas. Kemudian yang terakhir, kejar $100 atau 1.300.000, kecuali kalau teman-teman itu batasnya dinaikkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sudah berhasil monetisasi, tapi kenapa belum dapat uang? Nah, ini juga sering ditanyakannya. Nah, caranya untuk mengecek di analitik ya, teman-teman tunggu 1 atau 2 sampai 3 hari untuk melihat pendapatnya di analitik. Nah, misalkan teman-teman itu hari ini monetisasi, hari ini itu kan tanggal 29 ya, hari ini itu tanggal 29, teman-teman monetisasi. Nah, coba lihat di analitik. Di analitik ketika baru masuk, nah itu ada tanggal di pojok kanan. Nah, itu tanggalnya berapa? Kemungkinan di pojok kanan itu tanggalnya itu tanggal berapa sampai tanggal 27 April atau sampai 28 April. Berarti hari ini itu belum dihitung. Jadi teman-teman besok cek lagi di analitik tanggalnya sudah berubah apa belum. Kalau tanggal di analitik itu sudah berubah ya, sesuai tanggal monetisasi, kemungkinan pendapatan sudah masuk. Itu ya, lebih saya beri contoh konkretnya seperti ini. Teman-teman monetisasi hari ini tanggal 29. Nah, teman-teman tiap hari cek sampai di analitik itu ada tulisan 29 April. Dicek aja. Kalau hari ini kemungkinan belum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sudah berhasil monetisasi 1 minggu, tapi kenapa belum dapat uang di analitik? Nah, kalau tadi kan nunggu 1 sampai 3 hari gitulah, biasanya 2 hari. Nah, ini sudah seminggu, tapi kenapa di analitik masih belum dapat uang? Nah, jawabannya mungkin teman-teman itu sudah berhasil monetisasi ya, channelnya sudah berhasil monetisasi, tetapi ternyata video-videonya itu ikon monetisasinya masih hitam, belum dihijaukan. Itu artinya channel sudah berhasil monetisasi, tetapi videonya itu belum dimonetisasi. Teman-teman perlu memonetisasi video-video itu ya. Nah, ini ya saran saya, begitu teman-teman berhasil monetisasi, channelnya berhasil monetisasi, langsung cek
ya, YouTube Studio, kemudian konten, lihat video-videonya, ikon monetisasinya sudah hijau semua belum, langsung cek. Kalau sudah hijau semua berarti aman. Kemudian pertanyaan keempat, bisakah dapat gaji tanpa harus verifikasi alamat dengan PIN Google AdSense? Nah, kalau saya lihat di peraturan resminya itu tidak bisa ya. Bahkan itu waktu saya masuk ke AdSense dulu itu saya tuh ada kalimat ancaman gitu. Kalimat ancamannya itu intinya gini, kalau tidak memasukkan PIN nanti iklannya akan tidak ditampilkan gitu atau dicabut atau gimana. Ada kalimat intinya seperti itu. Nah, karena ada kalimat seperti itu makanya saya dulu itu buru-buru mengajukan PIN. Nah, pertanyaan kelima, ada YouTuber yang bilang bisa dapat gaji tanpa harus PIN Google AdSense, tanpa harus dapat PIN Google AdSense gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nah, pendapat saya bagaimana? Ada beberapa kemungkinan ya. Ini yang pertama, kemungkinan pertama itu aturan lama. Jadi teman-teman itu nonton video-video yang lama sebelum ada aturan mengenai PIN, mungkin gitu. Tapi aturan lama entah saya sendiri juga tidak tahu. Saya kan baru sekitar 4 tahunan jadi YouTuber itu. Mungkin sebelum itu sudah ada video yang bahas gitu. Nah, kemungkinan kedua itu bohong, orangnya itu bohong. Nah, namanya kemungkinan ya, bukan berarti kita berprasangka buruk, tapi ada kemungkinan. Kemungkinan itu bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Kemungkinan ketiga itu gaji orang itu menceritakan tentang gaji masuk di analitik dan masuk di Google AdSense, tapi dia tidak membahas sudah cair apa belum gitu. Nah, padahal PIN itu, misalkan teman-teman sudah punya PIN ya, belum punya PIN itu tetap bisa dapat gaji gitu, tapi gajinya itu belum bisa masuk rekening. Masuknya di analitik sama Google AdSense itu belum masuk rekening. Nah, seperti itu. Kalau orang ceritanya, orang yang buat video itu misalkan ya teman-teman tahunnya bilangnya sudah dapat gitu, tapi kalau belum masuk rekening itu wajar gitu. Kalau belum dapat PIN ya belum masuk rekening, normalnya begitu. Kemudian yang keempat itu bukan dari iklan tapi dari produk, mungkin dia itu di endorse apa gitu ya, dia dapat gajinya itu dari endorse, bukan dari monetisasi. Kalau tidak berkaitan dengan monetisasi mungkin masuk akal. Kemungkinan yang kelima itu kesalahan sistem. Untuk ini saya sendiri belum pernah terjadi kasus ya, tapi ada kemungkinan juga, walaupun kemungkinannya kecil. Kemudian yang keenam itu peraturan belum diterapkan. Maksudnya adalah saya di aturan resminya itu saya baca itu harus memasukkan PIN. Nah, kalau peraturan itu benar-benar ditegakkan, tidak mungkin ya, bisa dapat gaji tanpa punya PIN. Tapi kalau peraturan itu belum ditegakkan ya mungkin masih masuk akal gitu, bisa dapat gaji. Nah, kemungkinan yang ketujuh, verifikasi alamat dengan cara lain. Ini ada yang YouTuber yang cerita dia verifikasi pakai cara lain, tapi saya sendiri juga tidak tahu, itu kan cuma cerita gitu, nggak tahu pastinya. Bilangnya itu sudah 3 kali ngajukan PIN tapi PIN tidak sampai rumah, tidak ada di kantor pos apa gimana gitu, tidak sampai. Jadinya verifikasi dengan cara lain, gitu. Tapi saya sendiri belum pernah praktek itu, soalnya saya dapat 2 PIN. Kemudian pertanyaan yang keenam itu, teman saya sudah dapat PIN Google AdSense, apakah dia sudah gajian? Ini yang mungkin teman-teman salah paham ya. PIN Google AdSense itu hanya syarat supaya gaji bisa cair ya. Jadi punya PIN itu belum tentu gajinya cair. Gaji cair itu ya 1.300.000, sedangkan PIN itu 130.000. PIN itu hanya 1/10 gaji atau 10%-nya gaji. Jadi punya PIN itu sama saja baru 10% gaji cair, ibaratnya gitu. Jadi kalau teman-teman di YouTube itu ada yang di thumbnailnya atau di sampulnya itu
menunjukkan PIN kemudian gajian, PIN nggak ada hubungannya, ibaratnya gitu. PIN itu hanya 1/10 dari gaji. Untuk mendapatkan PIN itu hanya butuh 1/10 dari gajinya. Ya. Jadi misalkan gini, gaji itu untuk mencarikan gaji itu kan butuh 1.300.000. Nah, untuk mendapatkan PIN itu hanya 130.000. Tapi 130.000-nya tidak hilang, itu hanya sebagai syarat saja. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bisakah mencairkan gaji kurang dari atau lebih dari 1.300.000 atau 100 dolar? Nah, ini ya, kalau teman-teman mau mengubah 1.300.000 misalkan menjadi 5 juta atau menjadi 10 juta baru cair, itu boleh, bisa saja. Tapi kalau teman-teman ini ngubah 1.300.000 menjadi 500.000, itu tidak bisa. Saya sudah mencobanya. 1.300.000 itu yang paling kecil, tidak bisa diperkecil lagi. Saya sudah mencobanya dan gagal. Saya dulu itu mau ngubah jadi 500.000, ternyata gagal. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana jika dalam 1 bulan tidak bisa mencapai 1.300.000 atau 100 dolar ya. Nah, jadi pendapatan itu akan diakumulasi dari bulan berikutnya. Kemudian jika bulan berikutnya dia setelah hasil akumulasi dengan bulan berikutnya itu masih belum mencapai 1.300.000 lagi, itu ditambahkan lagi di bulan berikutnya. Kalau masih belum lagi, tambahkan lagi sampai bulan-bulan terusnya, sampai setahun lebih, sampai bertahun-tahun, sampai uang ini tercapai, batas ini tercapai. Ini ditambahkan misalkan bulan Januari, misalkan ini April dapat 100.000. Waduh, kok belum sampai 1.300.000. Bulan berikutnya dapat 1 juta, dapat 150.000. Nah, dijumlahkan jadi 250.000. Bulan berikutnya lagi dapat 50.000. Jumlahkan lagi jadi 300.000. Misalkan gitu. Ini dijumlah-jumlahkan terus sampai ini. Pertanyaan ke-9, apakah uang hangus jika dalam 1 tahun tidak tercapai 1.300.000? Jawabannya ini berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan aturan. Saya sendiri juga belum nyari aturannya, tapi sampai saya itu dari pertama itu sampai cair itu butuh waktu hampir 4 tahun itu baru cair ya. Jadi 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, kurang sekitar berapa ya, 3 bulan, 4 tahun kurang 3 bulan, apa 3 bulan setengah, apa 2 bulan setengah sekitar itu baru bisa cair. Jadi itu aman. Jadi uang yang sudah di adsen itu aman. Itu berdasarkan pengalaman ya, nggak tahu kalau kasus teman-teman ada yang beda. Nah, pertanyaan ke-10, apakah uang di analitik yang hangus bisa diselamatkan? Nah, ini yang sering ditanyakan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu tidak bisa. Jadi pendapatannya sudah hangus, itu kayak dihack, diambil orang, tidak bisa balik lagi. Nah, kemudian saya tanya ke YouTuber lain juga tidak bisa kembali lagi. Hangus ya hangus, itu sudah diambil orang. Karena saya pernah hangus berbulan-bulan itu mungkin sekitar setahun lebih hangus terus, lelah itu menghadapi hangus. Pertanyaan ke-11, apakah solusi agar uang di analitik tidak hangus lagi? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya itu verifikasi 2 langkah. Jadi kalau misalkan kasusnya sama, teman-teman verifikasi 2 langkah, itu nanti pendapatan teman-teman tidak hangus lagi. Tapi kalau kasus penyebabnya itu beda, nah, dan masih hangus lagi, mungkin saya sendiri tidak tahu itu penyebabnya apa. Tapi kalau kasusnya sama dengan saya, itu kemungkinan tidak akan hangus lagi dengan verifikasi 2 langkah. Pertanyaan ke-12, tanggal berapakah gaji YouTuber masuk Google AdSense? Ini ada aturan resminya, itu ada di support.google.com, garis miring YouTube, garis miring answer.
garis miring 9314488 tanda tanya HL sama dengan ID. Di situ tertulis pendapatan akan masuk antara tanggal 10 sampai dengan 14, tapi biasanya itu sore hari tanggal 11 sekitar jam setengah 5-an. Kalau punya saya biasanya sekitar itu paling sering ya. Biasanya gitu, saya jam 4 ngecek belum, setengah 5 ngecek itu sudah, hampir jam 5 kurang itu sudah masuk, mungkin sekitar setengah 5 biasanya ya, biasanya. Pertanyaan ke-13, tanggal berapa gaji YouTuber cair? Nah, menurut aturannya ya di support.google.com garis miring answer garis miring answer garis miring 7164703, ya, pembayaran itu antara tanggal 21 sampai 26 pada bulan berikutnya. Jadi gaji bulan April itu akan cair bulan Mei tanggal 21 sampai 26. Nah, kalau pengalaman saya itu tanggal 22, YouTuber lain juga bilang tanggal 22. Punya saya kemarin juga cairnya tanggal 22. Kalau kemarin saya pengalaman itu tanggal 22 sore, sekitar setengah 4 sore. Mungkin teman-teman bisa ngecek. Pertanyaan ke-14. Saya sudah berhasil mencapai 1.300.000 atau 100 dolar. Nah, apakah ada tanda-tanda gaji akan cair? Ini ya, ini berdasarkan pengalamannya. Teman-teman bisa login ke Google AdSense, kemudian kalau di saldonya itu tertulis saldo 0.00, kemudian pembayaran terakhir berapa. Nah, itu kemudian ketika teman-teman masuk ya, setelah Google AdSense itu awalnya tertulis seperti itu, kemudian masuk lagi ke bagian pembayaran, kemudian ada tulisan seperti ini, pembayaran terakhir dikeluarkan pada tanggal berapa bulan berapa ini ya, tanggal berapa bulan apa, nggak ada tahunnya, biasanya sejumlah berapa. Nah, kemudian ketika teman-teman masuk lagi ya, setelah bagian pembayaran, diklik bagian transaksi, ada tulisan seperti ini, pembayaran otomatis, rekening bank, berapa, terus AdSense berapa. Nah, seperti itu, ini ada angka-angkanya ya. Nah, itu tanda-tanda gajinya mungkin akan cair. Kalau saya kemarin dapat ini sekitar 7 jam berikutnya itu gaji cair. Nah, mungkin teman-teman ini sebagai patokan aja, ini tidak pasti ya, tapi sebagai patokan aja sekitar itu. Kemudian pertanyaan ke-15, apa yang harus dilakukan jika setelah tercapai 1.300.000 atau 100 dolar ada tulisan di Google AdSense begini? Nah, ini yang di bagian transaksi tadi ya. Pembayaran otomatis, ini salahnya. Bukan pembayaran otomatis ya, tapi pembayaran otomatis tertunda. Nah, jawabannya, ya teman-teman sabar saja, karena kemarin itu saya panik gitu. Walaupun saya lihat channel-channel YouTuber lain bilangnya tidak perlu panik, tapi saya tetap panik gitu. Ya, pas Lebaran, mendekati Lebaran, malah ada seperti itu, tertunda itu, panik gitu. Walaupun YouTuber lain bilang jangan panik, tapi saya tetap panik. Nah, ternyata ya itu kita tidak perlu melakukan apa-apa, cukup tunggu saja sampai berubah seperti yang saya sebutkan tadi, sampai di AdSense itu berubah menjadi ini saldo 0.00 pembayaran terakhir, kemudian Google AdSense-nya itu ada tulisan pembayaran, di bagian pembayaran ya, tulisan pembayaran terakhir dikeluarkan pada itu. Nah, tanda-tanda tadi, sampai muncul tanda-tanda tadi, tunggu saja sampai berubah seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-16, pertanyaan yang terakhir ini, saya sudah berhasil mencapai 1.300.000 atau 100 dolar. Kenapa gaji tidak cair? Nah, ini kenapa gaji tidak cair? Nah, ini jawabannya ini. Itu ada beberapa sebab, kemungkinannya itu banyak sekali. Yang pertama itu belum tanggal 21 sampai 26 bulan berikutnya. Jadi teman-teman itu
misalkan bulan April ya, jadi harus nunggu gaji bulan April itu harus nunggu 21 sampai 26 Mei. Tapi kalau tanggal 21 Mei itu hari libur, ya tanggal 22 kayak gitu. Nah, sampai 26. Dan ternyata di aturannya itu ada tulisannya karena alasan tertentu, mungkin karena yang ditransfer banyak atau bagaimana, itu ada kemungkinan akan mundur sekitar 15 hari kerja. Nah, kalau misalkan paling lambat ya tanggal 16, kalau saya 26 ya, kalau saya hitung 15 hari kerja itu ya, itu sampai tanggal 17 bulan berikutnya. Nggak tahu ada yang pernah kena kasih seperti ini atau tidak. Jadi paling lambat itu bulan April ya, bulan April gaji paling lambat itu normalnya itu 22 Mei, caranya 22 Mei. Tapi kalau misalkan ada kasus terlambat seperti ini, itu paling lambat itu berarti sekitar 17 Juni, itu paling lambat. Itu sudah lambatnya keterlaluan ya. Tapi rata-rata biasanya itu tanggal 22 sudah cair. Pendapatan bulan April ya 22 Mei sudah cair biasanya. Nah, kemungkinan ketiga itu belum menyelesaikan langkah. Jadi kalau misalkan PIN-nya belum dapat PIN, atau mungkin sudah dapat PIN tapi nomor PIN-nya tidak dimasukkan di AdSense, mungkin juga belum mendaftarkan nomor rekening. Nah, bisa juga sudah mendaftarkan nomor rekening tapi transferannya tidak dimasukkan ke Google AdSense, tidak diverifikasi. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga belum memberikan informasi pajak. Nah, itu penyebabnya beda-beda. Kemudian yang keempat itu batas pencairan teman-teman itu disetting. Teman-teman memang sudah 1.300.000, tapi ternyata teman-teman entah sengaja atau tidak itu, atau dijaili orang apa gimana, batas pencairannya itu diubah menjadi 5 juta apa berapa kayak gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi itu bisa dinaikkan. Kalau diubah ya berarti ya tidak cair. Nah, kemungkinan yang kelima itu di settingan Google AdSense itu teman-teman itu menangguhkan gaji. Jadi gajinya itu ditunda sampai tanggal berapa gitu. Misalkan teman-teman ini April, kemudian teman-teman itu membuat gaji ditunda sampai dengan Desember. Nah, itu kalau seperti itu ya nggak cair. Ya, ini 16 pertanyaan ya. Jika teman-teman punya pertanyaan lain, boleh berikan komentar. Tapi sebelum memberikan komentar, saran saya sebaiknya teman-teman lihat dulu komentar-komentar di video ini gitu. Siapa tahu pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan itu sudah ditanyakan orang lain atau YouTuber lain dan sudah saya jawab. Seperti itu. Tapi kalau misalkan belum saya jawab, boleh langsung tanya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.